Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi minas sahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyaka fit tajri inhitatun anil himmatil aliyah. Telah berkata oleh musannif, menghendakinya engkau akan makam tajrid beserta Allah Subhanahu wa taala menempatkan akan engkau di makam asbab, itu termasuk daripada syahwat yang khafiyah, yaitu keinginan yang tersembunyi. Kita semalam sudah mengetahui bahwasanya orang beribadah itu ada 3 tingkatan. Ujar Sidin semalam tu, wa min alamatil i'timadi alal a'mali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Orang beribadah itu tanda-tandanya orang itu beribadah yaitu berpegang terhadap amaliyahnya itu ada 3 macam. Jadi 3 macam orang itu tanda orang beribadah itu. Yang mana di antara 3 ini, di antaranya ada yang berpegang kepada amaliyah. Yang pertama semalam itu, kalau orang itu beribadah mengharapkan surga dan neraka, berarti dia itu masih di makam awam namanya, orang yang awam. Yang kedua adalah orang yang beribadah itu yaitu mengharapkan wasil kepada Allah Ta'ala. Wasil itu adalah mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Beribadah juga bagus tujuannya untuk mencapai ma'rifat, untuk mencapai karamat, untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengharapkan karamat, mengharapkan apalagi masa kita telah selain karamat apa? Pokoknya kemuliaan lah, macam-macam hendak dimuliakan orang, macam-macam. Nah, ini termasuk namanya makam muridin, salikin namanya, makam salikin. Makam orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kadang mengharapkan surga neraka kadang, tetapi dia itu mengharapkan karamat, menjadi wali. Misalnya orang tadi mengharapkan jadi wali, amunnya kada jadi wali lalu inya lamah, bahasa kita itu. Nah, orang tujuannya beribadah hendak dimuliakan, hendak menjadi wali. Nah, di antaranya itu. Boleh saja itu kada apa-apa. Nggih, kada jadi masalah. Cuma 1 dan 2 ini masih salah dalam artian kita beramaliyah itu. Yang ketiga adalah amalnya orang arifin, orang yang sudah wasil kepada Allah Ta'ala, atau muntahin namanya, atau wasilin namanya, atau orang sudah mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ini beribadahnya seperti apa? Dia tidak melihat ibadahnya, tetapi melihat daripada orang yang bisa menjadikan dia itu beribadah. Jadi dia beribadah itu dia melihat majhar, kenyataan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, jadi dia itu beribadah. Namanya di dalam beribadah itu dia senantiasa musyahadah namanya. Inilah salikin yang benar. Buan pian na salikin. Kita tuh setiap beramaliyah lah ingatakan kita tuh salikin ngarannya. Cuma salikin kita ini atau muridin kita ini ada yang di bawah bimbingan guru, ada yang tidak. Nah, salikin inilah nanti yang membawa kita kepada makam tajrid namanya. Orang beramaliyah itu sebenarnya sudah masuk ke makam tajrid, cuma tinggal niatnya aja. Tinggal niatnya itu bujur kada. Niatnya kayak kita nih, nah tajrid namanya. Tajrid itu artinya mengusungkan waktu, mengusungkan diri berhadap kepada Allah Ta'ala, itu tajrid namanya. Tajrid namanya, masuk kepada makam tajrid namanya. Kita itu wani kosong, waktu kita tuh zahir namanya tajrid kita. Nanti ada tajrid itu tajrid batin, yang mana hasil daripada tajrid zahir ini akan membawa kepada tajrid batin.
yaitu kosong benar-benar, hatinya tidak ada lagi yang dipandang selain daripada kebesaran Allah Ta'ala. Inilah namanya orang arifin namanya. Orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah masuk di makam mahabbah namanya. Tidak ada yang tampak, tidak ada yang terlihat, tidak ada yang dia rasakan dari gerak dan diamnya di waktu dia beribadah, kecuali dia itu melihat kebesaran majhar daripada kekasihnya tadi itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperbuat dia mampu beribadah. Kalau musahadahnya itu di jalur tauhid, kalau musahadahnya di jalur Nur Muhammad, berarti dia tidak ada melihat daripada beramalianya selain daripada majhar kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dia itu musahadahnya melalui jalur Nur Muhammad. Nah, jadi seperti itulah. Perlu kita ketahui dulu 3 macam ini. Nanti yang di masa muridin salikin inilah yang panjang perjalanannya. Panjang. Kita menuntut ilmu nih Ustaz, puluhan tahun Ustaz. Puluhan tahun dan sekian puluhan tahun itu kita mengamalkan ilmu kita. Berwiridan puluhan tahun kita. Itulah masa salikin namanya perjalanan. Dalam 10 tahun itu kita kadang merasakan kelezatan beribadah. Kadang merasakan kita itu kelezatan dalam memandang kebesaran Allah Ta'ala di dalam beribadah. Terus saja kita lakukan istiqamah, nanti kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala rasa jajab. Bagaimana juga kita memandang kebesaran Allah Ta'ala itu di waktu kita beribadah tadi. Bisa jadi seperti itulah. Bisa jadi kalau istiqamah terus. Nah itu baru namanya nanti kita masuk kepada makam tajrid namanya. Kita lanjut dulu lah. Perhatikanlah bahwasanya tiap-tiap kita tidak bisa sampai kepada makam seperti orang yang ketiga, yaitu makam arifin tadi itu, kecuali sesudah melalui tingkat pertama dan kedua. Ada bisa. Jadi tingkat awam itu wajar aja kita sembahyang ini mestinya mengharapkan surga neraka, wajar saja. Kada apa-apa. Atau kita tuh hendak jadi wali, kada apa-apa. Yang menjadi masalah ini anak jadi wali kada mau beramaliyah. Nah ini berat ini. Kada bisa. Nah, makanya kada bisa kita tuh langsung mencapai ma'rifat. Makanya harus ada dilalui dulu tahapan ibadah. Allah nak mana menyampaikan inilah. Kada kawa kita tuh malam nih belajar ma'rifat, besok jadi wali itu kada kawa. Atau besok mencapai ma'rifat tuh kada bisa. Ilmu itu syariat aja masih diamalkan baru tarikat. Paham lah pian? Disuhud baru hakikat. Paham pian? Ulun rinciakan, duduk ulun ini nah syariat. Ulun mengajar ulun ini syariat. Pian duduk belajar ini syariat. Paham? Pian amalkan. Nah ini nah, pian mengamalkan menuntut ilmu, bawiritan, sembahyang, tarikat namanya. Paham ya? Ilmunya syariat, mengerjakannya tarikat. Nah, suhud itulah pian masuk kepada hakikat namanya. Bila pian mensuhud bahwasanya aku ni kada kau menuntut ilmu, kada kau menyampaikan ilmu, melihat bahwasanya kebesaran Allah Ta'ala lah yang memampukan aku ni beribadah, berzikir, menuntut ilmu, pandangan hati pian seperti itu berarti pian sudah masuk syariat tarikat hakikat namanya. Paham pian? Jadi tarikat dan hakikat kada bisa dipisahkan. Tarikat itu jalan namanya. Suhud kita itu adalah hakikat. Nah kita menjalankan tarikat itu dengan suhud namanya. Dengan memandang kebesarannya. Dengan memandang kebesarannya berarti sudah kada terpandang hasilnya. Paham pian? Kalau hasilnya tadi hendak surga, hendak neraka, yalah. Tetapi kalau sudah mau suhud bahwasanya beribadah ini kada mampu kulakukan, menuntut ilmu ini kada kulakukan, berarti masuk kepada hakikat. Ma'rifat kita sudah. Ma'rifat disuhud namanya masih. Paham pian? Itu belum mencapai ma'rifat. Ma'rifat itu kayak apa kena? Ma'rifat itu manakala pandangan kita nanti itu kita kadang merasa memang kelezatan kita memandang kebesarannya. Namanya diberikan jazbiyah oleh Allah Ta'ala, ditarik basariyah, merasa ada kita ini, mempunyai sifat, mempunyai apal, mempunyai jad. Disitulah namanya kita mencapai ma'rifat namanya. Kita lezat dalam beribadah itu seolah-olah kita ini merasakan kebesarannya. Gerak dan diam kita rasakan adalah kebesarannya. Disitulah kita mencapai ma'rifat namanya. Ma'rifat itu pemberian Allah Ta'ala, rasa jajab itu. Nah itulah.
Kada bisa Jarsidin kita itu mencapai makam yang ketiga kecuali melalui makam yang pertama dan kedua tadi itu, yaitu dengan menjalankan tadi itu. Jalankan jadi terus. Kita tak dapat memaksakan diri kita mengikut mengikat kepada makam, mengikatkan kepada makam yang lebih tinggi sebelum melalui latihan dengan bermujahadah dan mengerjakan ibadah yang payah-payah terhadap nafsu, terhadap diri kita. Jadi kada kawa memang kita itu di makam itu kada bisa. Jadi kita di makam salikin melaksanakan ini jadi sini kita tuh berpayah-payah, mujahadah, riyadhah, puasa bersungguh-sungguh, riyadhah namanya, mujahadah bersungguh-sungguh, puasa, beramaliyah itu bersungguh-sungguh. Dalam beramaliyah tadi sambil musahadah, itu latihan namanya. Nah, jadi kalau sudah di makam salikin ini, di makam yang salikin tadi beramaliyah ini, itu harus ada riyadhah, latihan kita dengan zahir kita, mujahadah dengan kesungguhan. Kesungguhan batin kita apa? Mensuhud ibadah kita tadi, memandang ibadah kita tadi, bukan kita yang mampu melakukan ibadah tadi. Nah, itulah orang yang ketiga tadi, orang arifin tadi seperti itu. Nah, seperti sembahyang malam dan membersihkan diri dari segala maksiat zahir dan batin. Nah, inilah jadi mujahadah itu ada tingkatannya. Mujahadah itu membersihkan diri zahir dan batin, bertaubat dulu. Bertaubat zahir dan batin. Bila bertaubat zahir itu berarti berhubungan dengan manusia. Apa-apa dengan manusia, minta maaf dengan manusia. Kalau ada hak orang lain dikembalikan beserta menyesali dan kada mencita-cita lagi akan itu mau perbuat. Itu asasnya kita itu mencapai ma'rifat itu. Mencapai kemarifat itu bersihkan dulu zahir. Habis itu bersihkan batin kita daripada sifat-sifat riya, ujub, minta hormati orang, minta macam-macam. Nah, itulah macam-macam yang sifatnya itu adalah keduniawian yang membesarkan diri kita dihilangkan. Itu namanya taubat batin sudah. Hilang batin kita itu, bersih hati kita itu. Ulun gure sudah bisa ria, kada lagi ria. Ulun yang dulu hasad kada bisa lagi hasad. Apa ini itu? Nah, itu taubat batin sudah. Orang dalam ilmu hakikat namanya istinja batin. Membersihkan batin kita dengan sifat yang seperti itu. Itu nyaman dah orang tu bila kada mau hasad, kada mau iri, kada mau ria. Itu nyaman dah, kada ada takabur, kada mau lagi orang itu iri dengan orang, kada ada lagi, itu nyaman. Tinggal musahadah namanya pulang. Taubat batin itu tingkatannya ada itulah. Tingkatan tadi membersihkan sifat-sifat tercela. Yang kedua adalah taubat batin namanya yang paling dalam, yaitu meninggalkan selain daripada kada ingat dengan Allah Ta'ala. Batinnya senantiasa zikir dengan Allah Ta'ala, namanya musyahadah, namanya zikir sir namanya. Jadi senantiasa musyahadah kalau zikirnya itu. Musyahadah zikir sir sudah. Zikir tanpa huruf, tanpa suara, tetapi musyahadah. Senantiasa waktu dia beribadah ataupun di luar ibadah, dia ini benar-benar ingat terus siapa yang melakukan itu. Kada memandang dia, menghilangkan akan dirinya. Inilah namanya taubat batin yang sebenarnya, yaitu tidak ada yang dipandang di dalam hatinya di waktu dia beribadah ataupun di luar beribadah selain daripada yang memperbuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar-benar kembali namanya batinnya. Taubat itu kan artinya kembali, benar-benar kembali ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merasa dia ada, merasa dia kadada. Yang merasanya mempunyai kudrat, iradat, ilmu, hayat, kadada dirasakannya, karena dia sudah memandang siapa sebenarnya yang mempunyai sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat tadi itu. Inilah taubat batin. Nah, ini sudah orang ini bersih hatinya ini bersih hatinya ini, sudah nyaman dia beribadah ini. Inilah orang yang arifin namanya, orang yang tingkatan ma'rifat kepada Allah Ta'ala di makam musyahadah. Atau orang menyambut ini apalah bahasa kita itu, Allahumma shalli ala Muhammad, namanya insanul kamil namanya. Insanul kamil di makam musahadahnya, belum mukamil lagi, tetapi sempurna dia mengembalikan dirinya ini seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itulah beberapa tahun lamanya.
Wah, berapa tahun lamanya lawas setelah kita ini. Kita ini kan aneh ya lah. Hanya 2-3 minggu belajar jadi wali dah. Ini beberapa tahun kita tuh mujahadah riyadhahan Jarsidin beberapa tahun lamanya. Berlatih dan beriadah. Jika dikehendaki Allah Ta'ala kita itu akan ditingkatkan kepada makam yang lebih tinggi. Jadi berapa tahun kita beribadah lawas tetap jadi makam salikin terus. Kadang mau naik-naik ke makam arifin tetap ya, karena itu adalah hak Allah Ta'ala memberikan kita itu kepada makam marifat tadi itu. Kadang mau langsung lah, kadang mau kita ini langsung. Dan jangan hendaknya bahwa kita itu berbuat-buat dan meniru-niru amal hati atau ahwal orang arifin. Nah, kata kawa kita itulah meniru-niru ahwal orang arifin. Orang arifin itu dia hadir terus Allah Ta'ala. Nanti dia itu ada halnya, keadaannya, jajabnya. Ini ulun ceritakan dulu lah, ulun ceritakan. Di makam salikin ini biar bila pian tuh ketujuh musahadah itu ada ahwal pian kena merasakan kelejatan. Nah di situ pian kadang hendak berzikir, hendak ada asik ya pian itulah. Ada hendak duduk aja pian itu. Tapi asik dengan Allah Ta'ala, seolah-olah berpandiran dia dengan Allah Ta'ala. Asik, nyaman, lejat pian itu. Tekurihing surang. Nah, kenapa? Karena dinampakkan oleh Allah Ta'ala setiap yang kita pandang, musahadah kita tadi itu jadi. Jadi kita ini asik. Kadang-kadang kita tuh hendak begandang ya, hendak melihat ya terus, hendak duduk ya. Ada juga hendak guring ya terus. Hendak berabah tapi asik berabah aja. Kadang mau berzikir diri, kadang mau berzikir, tetapi asik hati ini berbicara terus dengan Allah Ta'ala, seolah-olah berhadapan. Nah itulah namanya warid, namanya ahwal orang arifin itu bisa kayak itu. Ahwal. Makanya awal orang arifin pian jangan menuruti. Wah ini wali ini kada bersembayangan dia. Saurang di mana andakannya? Sidin itu cuma alim, kada ada bewiritan kisahnya Sidin itu. Kayak itu ya Sidin latok setiap hari sampai kurang wali Sidin tuh. Jangan ya Sidin menuruti orang yang sudah di makam arifin ahwalnya. Kelakuannya jangan dituruti. Lain kita makamnya. Nah, ini banyak orang di TikTok ini kada bersembayangan, kada berpuasaan. Dia orang kenapa? Aku ini menuruti si Siti Jenar, manunggaling kau ini Gusti. Aku ini menuruti si Abulung, kada bersembayangan lagi. Pian itu di mana makamnya? Mbak Amalia aja kada pernah, hanya 3 hari belajar ilmu tasawuf. Ilmu hakikat sudah jadi kayak itu kada bisa. Jauh terkecuali. Nah, ulun bisa mengecualikan terkecuali diberikan Allah Ta'ala kehendak kita itu mendapatkan ahwal yang seperti itu. Langsung dibukakan pintu ma'rifah. Dan itu kada lawas. Jangan dipadahkan lawas, jangan. Kada lawas dibukakan itu. Ini imbah dibukakan tuh lalu kada bersembayangan lagi. Kada berpuasaan, kada. Kita tuh kembali ke makam biasa, ke tempat kita beribadah biasa seperti itu. Namanya taraki tanajul namanya. Seperti itu. Yang kedua, orang itu bisa mendapatkan ahwal lah dengan sebab makam gurunya, yaitu pana pesyekh namanya. Itu bisa. Nah, pana pesyekh ini ada 2. Pana pesyekh ini dia benar-benar pana terhadap gurunya. Itu dia bisa mendapatkan ahwal dengan gurunya, itu melihat gurunya lalu dia merasakan kelejatan. Karena gurunya tadi dalam keadaan panah, lalu dia itu bisa merasakan kelejatan. Lalu dia ahwalnya berubah karena asik. Nah, asik dia panah terhadap gurunya. Itu bisa. Ahwalnya tadi timbul dengan sebab panah pesyekh. Yang ketiga, panah pesyekh juga ahwalnya ini, tetapi melalui jalan syekh Ustaz, yaitu dengan dituntun oleh gurunya, diberikan tuntunan oleh gurunya ketika dia berhadapan, bisa dituntun oleh gurunya zikir. Zikir kata gurunya, zikir, musahadahkan ini, musahadahkan ini. Terus sampai tenggelam gurunya membimbing. Nah, itu bisa dia mendapatkan ahwal arifin atau terbukanya pintu ma'rifat dengan dia tadi itu. Wallahu a'lam. Man lam yadri lam yajub. Bila kada tahu, kada merasa ahwal keadaan itu arifin adalah seperti apa yang telah disebutkan, iradatuka tajrida ma'a ikamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Nah, jadi orang yang menjalani ini masa salikin atau beramaliyah ini
itu ada dua macam. Satu di makam tajrid namanya, dua di makam asbab. Nyatakan, kita beramaliyah itu ada dua macam. Kedudukan batiniah kita di makam salikin atau muridin itu, satu di makam asbab, berusaha namanya. Yang kedua adalah di makam tajrid. Ujar Sidin, iradatuka tajrida ma'a ikamatillahi ta'ala fil asbab minasyahwatil khafiyah. Allah Ta'ala menghendaki kita di makam tajrid, tetapi kita itu ujar Sidin, kita menghendaki ke makam tajrid, makam kada bagawian lagi, tetapi Allah Ta'ala menghendaki kita di makam asbab. Nah kita menghendakinya itu, menghendaki masuk ke makam tajrid itu jadi sedikit, itu adalah nafsu yang tersembunyi. Ulun kisahkan dulu supaya paham biar nih makam tajrid itu apa garang jelah. Ini kan berat masalahnya di makam orang beramaliyah. Jadi orang beramaliyah itu ada dua. Satu di bawah bimbingan guru, dua di bawah, ada di bawah bimbingan guru dalam beramaliyah itu, tetapi istiqomah. Nah, orang yang beramaliyah ini akan dibawa ke makam tajrid. Tajrid itu apa? Tajrid itu pertama tajrid jahir. Tajrid jahir ini kada mau urusi dunia. Itu tajrid jahir. Dia berujlah beramaliyah. Itu tajrid jahir namanya. Kalau tajrid batin, batinnya itu musahadah dengan Allah Ta'ala. Tetapi gawiannya tetap jadi luar, berdagang, macam segala. Itu namanya batinnya tajrid, tapi dia berada di makam asbab. Nah inilah panjang kisahnya inilah. Nah jadi orang itu Jarsidin apabila menghendaki naik ke makam tajrid, Ustaz, badiam aja, badiam ya. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki orang itu di makam asbab. Itu kada bolehnya naik ke makam tajrid, terkecuali isyarat guru. Nah, orang yang di makam asbab ini seperti apa? Orang yang di makam asbab ini, yaitu di makam usaha ini seperti apa? Orang yang berada di makam usaha ini, tetapi dia tetap mampu beramaliyah. Itu Jarsidin ada ciri-cirinya orang ini berada di makam asbab, tetapi tetap di makam salikin. Yang pertama ujar Sidin adalah orang yang berada di makam asbab ini, kalau inya berusaha itu cukup, dirinya ini cukup berusaha dan bisa membantu orang lain dengan sebab usahanya tadi itu. Dia mampu aja berusaha dia di makam asbab, tetapi dia mampu juga membantu orang lain. Itu namanya orang itu di makam asbab. Salah satu cirinya seperti itu. Yang kedua Jarsidin, kada mulalainya beribadah. Beribadahnya kada mulalai. Pengajian tetap, usahanya banyak, pengajiannya tetap, bewiritannya tetap, bersedekahnya tetap, ibadahnya macam-macam tetap aja. Kada mengganggu usahanya tadi dengan ibadahnya. Berarti orang itu memang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di makam asbab namanya. Nah ini orang ini bisa wasil juga, karena dia di makam asbab. Jangan hendak meninggalkan usaha lagi, jangan, karena itu berarti diridai Allah Ta'ala, ada usahanya itu, seperti itu. Yang ketiga Jarsidin, bahwasanya bila orang itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala di makam asbab, usahanya tuh kadang membawa kepada nang haram, Ustaz. Kadang membawa kepada nang haram. Artinya berusaha lancar, kadang hendak berjudi online, kadang hendak main perempuan, kadang ada membawa kepada nang haram-haram usahanya tadi itu. Itu nang ketiga. Nah, itulah. Habis itu yang keempat, orang itu apabila diridai Allah Ta'ala, dia itu di makam asbab tadi, itu inya bergaul dengan orang-orang nang baik. Kawannya nang baik-baik aja. Kawannya tuh kadang orang majelis, orang pemaulidan, orang nang baik-baik lah. Kadang nang istilah orang nang kada baik. Nah, yang kelima yaitu dia kada mau bakawan dengan orang nang kada, yang kada baik, terhindar bahasanya tuh, kada mau. Karena orang melihatnya baik, kada mau orang nang kada baik mengawaninya. Kada bisa. Nah, ini berarti kita itu sudah masuk kepada makam asbab yang diridai oleh Allah Ta'ala. Yang keenam Jarsidin adalah baiknya niat kita di waktu berusaha itu, niatnya baik, soberkaan untuk ibadah.
Nah, itulah artinya kita ini begawi itu di makam asbab ini, jadi gawiannya di makam berdagang, berusaha macam segala, niatnya yang baik, jadi niat seberataan dia beribadah tadi itu, walaupun kelihatannya berdagang, tetapi mendapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala karena niat yang baik tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilainya ibadah seberataan. Nah itu jangan hendak jersidin bahaluat ini ada usah. Bila sudah nangka ini usahanya cukup aja, kawan baik aja, orang kada bisa berkawan dengan nang kada baik, niatnya bagus. Habis itu apa lagi? Beribadah kawa. Ah ini jangan hendak berpindah-pindah lagi daripada makam asbab usaha itu. Maka aja duduk di ilmu, kawa aja beribadah full harinya. Kada mengganggu usahanya tu daripada ibadahnya tadi itu. Nah orang ini berarti dikehendaki Allah Ta'ala di makam asbab. Jangan hendak naik-naik ke makam tajrid. Rupang isuk ni belajar tasawuf ampih berdagang. Jangan. Terkecuali guru menyuruh. Ajar guru ikam lawas sudah dengan aku. Ikam sekarang umpat aku aja. Nah itu baru kita itu berarti guru menghendaki kita ke makam tajrid. Kada berusaha lagi. Ini nanti diiringi gurunya sakit pada aku aja, kayak apa aja. Nah ini berat pulang lah beritirat dengan guru. Makanya kita setelah memegang guru murabi mursyid itu benar-benar memegang murabi mursyid. Antum nih kan kayak di sini, itu makam tajrid. Berusaha kada apa kada, duit datang, rezeki datang, itu makam tajrid namanya saudara. Aku kisahkan pulang sebuting makam tajrid itu. Makam tajrid itu adalah tanpa ada apa-apa usaha, rezekinya ada aja, cukup aja terus. Cukup ya, itu berarti kita sudah di makam tajrid tuh. Kada berusaha apa, duduk ya. Itu di makam tajrid rezekinya datang. Siapa itu makam tajrid itu? Bini kita nyata dulu. Ada berusaha kadanya, bila datang lagi aja laki duit. Yalah, bini kita tuh makamnya tajrid tinggi pada kita tuh, bini kita tuh. Tinggi makamnya tajrid apa? Iya menyakadadan aja. Lah pasang keluar makam tajrid namanya, kada berusaha tapi wah kalong pengganalnya pada orang. Nggih, makan penggencangnya hanya tahu cukup aja. Tajrid satu lah, artinya orang di makam tajrid itu dicukupkan kehidupannya. Yang keduanya kada hiri dengan apapun kan. Kada hiri dengan apa yang di tangan orang. Itu pian mengetahui pian di makam tajrid. Orang ini berisi mobil, berisi toko kada ada. Biasa aja cuma ada orang tuh. Kalau penghiri kada santai aja, kada ada istilah hiri melenda. Karena hati orang ini bersih dah kalau di makam tajrid ini. Wasil itu orang makam wasil itu, yaitu di makam tajrid itu. Yang ketiga orang yang di makam tajrid ini, inya kada bisa mengeluh. Adakah, kada adakah, kada mengeluhnya. Kalau ada disyukurinya, kalau kada adanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Orang di makam tajrid ini kalau bang kada ada aku ini aja kada ada, kada bisa. Kada di makam tajrid namanya nya. Misalnya kita mengaku di makam tajrid, kada berduit, kayak apalah. Nah itu kada di makam tajrid kita. Santai aja orang di makam tajrid itu. Nah rezekinya cukup. Habis itu kada ada iri dengki dengan orang, dan dia kada mengeluh, kada mengeluhnya. Orang ini berarti sudah di makam tajrid. Orang ini sebenarnya itu di makam wasil sebenarnya. Karena bila tajrid pasti wasil. Orang wasil adalah pasti tajrid. Orang wasil Ustaz. Orang yang ma'rifah itu pasti tajrid. Nah terkecuali kita, tapi kita membicarakan yang di makam salikin. Tajrid di makam salikin ini bisa masih tergoda. Karena masih di bawah bimbingan guru. Seperti yang tadi, apabila di makam tajrid ini bila inya kada berduit mengeluh. Bila inya kada ada, inya tuh hendak seperti itu. Nah orang ini berarti dikehendaki Allah Ta'ala ke makam asbab dia. Kada cucuk di makam tajrid namanya. Bebuliknya berusaha aja sudah. Nah pemun hendak jua aku nih kayak orang berjalanan ke hulu ke hilir. Hendak jua aku nih kemana-mana. Mun kada duit kayak apanya. Nah itu berarti kada usah ke makam tajrid. Terkecuali izin guru. Kecuali izin guru. Satu, kecuali tanda tadi ada pulang. Diberikan mengeluhnya kalau kada ada. Nah itu bebulik je ke makam tajrid. Berarti Allah Ta'ala menghendaki ke makam, dia itu ke makam asbab berarti. Kada di makam tajrid. Begitu juga orang nang di makam asbab tadi itu. Bila inya ni berusaha macam-macam, berusaha. Kada mau berhasil tu teh. Ada usahanya berhasil.
tapi mengganggu ibadahnya, rasa terganggu ibadahnya. Nah, berarti orang itu kada cocok di makam asbab. Berarti dia harus naik ke makam tajrid. Makanya orang yang naik ke makam tajrid ini bila berusaha biar bisa hancur. Kada mau untung, rugi terus, biar dimodali orang. Rugi terus, kada mau berhasil. Kada mau berhasil karena Allah Ta'ala menghendaki dia tuh naik ke makam tajrid. Ke makam dengan aku aja dulu jar Allah Ta'ala. Tapi rezekinya cukup akan oleh Allah Ta'ala. Rezeki cukup tuh dua lagi nana. Ulun beritahu dengan pian. Kalau dia berusaha dan inya ahli ibadah, lalu dia kada berhasil beribadah, berusaha tadi Ustaz, itu dicukupkan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Cukup dia untuknya sehari-hari, cukup dia. Cukupnya. Itu orang di makam tajrid tadi. Yang kedua biasanya tuh gurunya yang menjamin. Nah, makanya pian penting bagi guru namanya murabbi mursid. Itu gurunya kalau kita menaikkan itu dua macam. Dari Allah Ta'ala itu ditarik Ustaz. Ditarik kita, usaha kita dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Supaya kita ini berhadap bujur-bujur dengan Allah Ta'ala. Ditarik usaha kita. Kita ini kan menjalani misalnya ibadah, kuat beribadah. Itu bisa berefek kepada usaha kita, bisa hancur. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menghendaki di makam tajrid bukan di makam asbab. Kalau berusaha kan makamnya asbab. Lalu dihilangkan oleh Allah Ta'ala yang mengganggu akan amaliyahnya. Dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Ini termasuk bini penyarikan Ustaz ya. Makanya di makam tajrid ini pian bisa bini berkelahian terus dengan bini. Bujuran Ustaz ya. Ini bisa orang kalau kada tahan bisa berpisahan dengan bini. Ampun maaf ulun. Karena setiap sesuatu yang ada di hati kita itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Bini ada di hati kita dikeluarkan Allah Ta'ala. Dengan apa? Penyarikannya. Sarik terus dengan kita Ustaz. Sehingga di hati kita ini mudi rasa benci, kada ada lagi rasa cinta. Lalu kita dengan disarikinya tadi kita berhadap, ya Allah, bini ulun ini nasadarakan ya. Berhadap jar Allah Ta'ala maksudku tuh kayak itu. Inya penyarikan tuh ikam berhadap dengan aku. Sama dengan harta tadi. Waktu kita beribadah ingat terus dengan dagangan macam segala. Jar Allah Ta'ala ikam bujur-bujur hendak mendekatkan diri dengan aku kah? Ada. Pang tuku hilang. Lalu di hati kita kada lagi beribadah itu mengatakan tuku, tetapi ya Allah berilah ulun ni kesabaran. Berhadap hati kita dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya hati kita menjadi tajrid namanya. Ditajridkan, dikosongkan masalah dunianya, ditajridkan juga hatinya ini ingat dengan Allah Ta'ala, dihilangkan yang ada ingat tadi Ustaz. Itulah orang itu masuk ke makam tajrid namanya. Yang itu dari Allah Ta'ala. Kalau dari guru, tajrid itu adalah ditambah amaliyah oleh guru. Itu pian harus tahu. Jadi tajrid itu kalau dari guru ditambah oleh guru amaliyah satu. Makanya orang naik kepada tajrid inilah karena musibah adalah anak kisahkan. Pian itu karena musibah, misalnya karena musibah, itu guru kita pasti memberi wiritan. Memberi wiritan karena beliau tahu dengan wiritan itulah dia bisa sabar kena. Dengan wiritan itulah waktunya untuk mengingatkan menghilang daripadanya, yaitu dengan berhadap dengan Allah Ta'ala. Bagaimana cara berhadapnya? Didorong oleh gurunya dengan memberikan wiritan. Yang asalnya wiritannya maghrib antara isya aja, ditambahi gurunya dari isya sampai subuh. Jadinya kadang memikir. Jadi berhadap dengan Allah Ta'ala itu dengan arahan gurunya. Jadi Allah Ta'ala menarik dia ke makam tajrid, gurunya mendorong dari bawah. Sehingga dia wasil bisa. Seperti itu. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi inilah di makam-makam orang yang salikin namanya. Jadi Jersidin kalau sudah kita itu ditempatkan oleh Allah Ta'ala di makam asbab, jangan kita hendak ke makam tajrid. Terkecuali sebab-sebab tadi kita temui. Berdagang tadi kada bisa lagi. Berarti kita tuh hendak ke tajrid tuh. Jangan kita hendak naik seorang. Atau guru kita sendiri yang membawa kita ke makam tajrid. Ujar guru kita, ampih ikam berdagang sudah. Ikam ampih sudah. Ini ikam amaliyahkan ini bakhaluat aja sudah. Atau ikam ikuti aku aja Jersidin. Ikuti aku aja. Kemana aku ikut aku. Bila aku makan ikam makan. Ujar Jersidin. Kawan ulun ada gitu. Kawan ulun ada. Nah, beusahanya maju, berusaha maju. Setiap hari saya berusaha maju je. Kawan ulun. Ujar gurunya sini ikam Jersidin. Ikam kada usah lagi gin berusaha uyuh aku melihat ikam Jersidin. Iringi aku aja Sidin, iringi aku aja. Bila ikam ada keperluan ujar kawan ulun itu, amun ulun mengikuti pian menjaminlah kehidupan ulun. Aku jamin ya gurunya. Jadi sampai begini
umpat gurunya. Kadang mengeluh jubang dengan kita lah. Mengeluh aku ni stete aja mana kita lah, mani ulun deh. Memang sebenarnya jadinya nyaman berduit juga kahulu kahilir nyaman jadinya. Tapi dia kada sadar bahwasanya kahulu kahilir tuh maksudnya ke sana ke sini itu bisa ya. Karena mengikuti gurunya tadi itu, gurunya ke sini ke sana empatnya karena dia jadi hadamnya. Makannya, anaknya, sekolah seberataan. Nah, cuma kada dipadahkan rahasianya itu dia naik seperti itulah. Nanti orang yang berhadam ini setelah dia terpisah dengan gurunya itu baru dia sadar gina. Baru sadar bahwasanya dia itu menjalani makam tajrid biasanya itu. Terkecuali dia menuntut harus dengan gurunya itu, baru dia nanti mengerti, Ustaz. Kalau kada menuntut kada mengerti kecuali gurunya nanti sudah kada ada bisa mengerti. Kalau dia menuntut itu mengerti dia nanti. Tapi kadang-kadang kita inilah terbukanya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ini kadang-kadang terbukanya setelah guru kita tiada. Itu kebanyakannya. Kebanyakannya baru sadar, oh rupanya aku nih seperti ini rupanya disuruh guru. Dan dia nanti merasakan berkat gurunya itu. Berkat ilmu gurunya itu sudah mulai masuk karena dia sudah musahadah dengan gurunya. Waktu dia beserta gurunya tuh Ustaz dia kadang mau musahadah dengan gurunya. Ada kawannya musahadah melihati gurunya bang. Kenapa? Karena gurunya tajali apa yang dimusahadahkan. Gurunya ada apa yang dimusahadahkan. Kalau gurunya kadada barunya musahadah dengan gurunya, ingat dengan gurunya, merasakan keilmuan gurunya tadi itu. Nah baru dia itu jalan bujur-bujur. Benar-benar dia itu mendapatkan futuhat nanti itu dengan sebab kecintaan terhadap gurunya tadi. Mudah-mudahan kita seberata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam beribadah dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taala merasakan makam tajrid di mana makam kita itu benar-benar memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah ya Allah biha Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha Allah biha khatimah. Ampun maaf minta rida minta